Assalamualaikum, guys. Kita di bab 6-10 ya. Tetap sehat ya. Selamat bersantai. Bab 6. Zhang Ruoshen, Selir Lin, dan pelayan Yun duduk di kereta kuno Kijang Roan, perlahan menjauh dari istana Yunwu. Berbeda dari kuda sungguhan, kuda Kijang adalah binatang buas dengan tanduk di kepalanya. Itu seperti gajah kecil dengan tinggi lebih dari 3 meter dan bisa bergerak 5 kali lebih cepat daripada kuda perang biasa. Beberapa kuda antelop yang kuat bisa berlari sejauh 3.000 mil per hari. Tanpa mengetahui seberapa jauh kereta kuno Roan Antelop telah berjalan, ia melambat dan akhirnya berhenti. Setelah turun dari kereta, Zhang Ruoshen melirik 2 gerbang gemerlap di dekatnya dan papan bertulis horizontal yang tergantung di atas gerbang, di mana tertulis 2 karakter Cina yang kuat dalam kaligrafi berlapis emas, The Lin's Mansion. Dia terkejut karena nama keluarga ibunya juga, Lin. Melihat sekeliling rumah megah itu, ternyata keluarga Lin tidak rendah hati, tetapi terkemuka. Jika ibu saya berasal dari keluarga terpandang, mengapa dia tidak bisa mendapatkan dukungan dari keluarganya untuk menyelamatkan dirinya dari intimidasi terus-menerus selir lain di mansion Pangeran Komando? Pasti ada cerita di baliknya. Selir Lin juga turun dari kereta. Menatap gerbang, yang akrab dan aneh baginya, dia berkata, Chen Er, aku yakin kamu tidak sabar untuk melihat Ningxian. Sekarang, Anda juga telah mengembangkan tanda suci dan saya percaya bahwa Anda dan Ningxian mungkin memiliki banyak kesamaan. Manfaatkan kesempatan ini. Zhang Ruoshen tidak tahu siapa Lin Ningxian. Dia merasa kata-kata Yun dan Selir Lin aneh, dipimpin oleh Selir Lin, Zhang Ruoshen dan Yun berjalan ke Lin's Mansion. Secara teoritis, seorang selir harus menerima resepsi besar setelah kembali ke rumah. Namun, hanya ada satu kepala pelayan tua yang datang untuk menyambut Selir Lin dan Zhang Ruoshen. Selir Lin dipandu ke dalam rumah oleh kepala pelayan tua, meninggalkan Zhang Ruoshen dan Yun di rumah luar. Hanya 2 pelayan yang tersisa untuk merawat mereka. Zhang Ruoshen dapat merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi dia kesulitan menemukan seseorang untuk ditanyakan. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain tetap diam. Pangeran ke-9, mengapa kamu tidak pergi menemui Ningxian? Dia pasti berada di Borkolisem, tempat semua anak muda keluarga Lin berlatih, kata Yun. Zhang Ruoshen semakin ingin tahu tentang gadis, Ningxian, ini, yang telah disebutkan Selir Lin dan Yun beberapa kali. Saya mungkin juga melihatnya, dia pikir. Oke, ayo pergi ke Borkolisem. Zhang mengangguk dan berkata, itu di rumah bagian dalam keluarga Lin. Di aula kuno, Lin Fengxian, pemimpin keluarga Lin, sedang duduk tegak di kursi taisi. Dia berusia sekitar 30 tahun dengan kumis. Dia melirik Selir Lin, yang duduk di seberangnya, dan berkata, Pangeran ke-9 adalah bagian dari generasi masa depan dari mansion Pangeran Komando. Bahkan jika dia telah membuka tanda suci, dia seharusnya pergi ke pavilion koleksi buku di rumah Pangeran Komando untuk mengumpulkan buku tentang keterampilan latihan. Selir Lin, mengapa Anda meminta mereka di sini? Selir Lin menggigit bibirnya dan berkata, saya tidak bertanya, tetapi memohon, kakak laki-laki tertua saya. Bisakah Anda memberi Chen Er sebuah buku tentang melatih keterampilan, meskipun itu hanya karena fakta bahwa dia adalah keponakan Anda? Bang, Lin Fengxian menggeram dengan jijik saat dia menggebrak meja, berkata, sekarang kamu membutuhkanku. Beraninya kau datang untuk membicarakan kekerabatan denganku. 3 tahun lalu, aku pergi ke rumah Pangeran Komando untuk memohon padamu. Mengapa Anda tidak menyelamatkan keponakan Anda, Chen Yu? Anda tahu bahwa Chen Yu adalah putra sah saya dan juga jenius keluarga Lin sekali dalam seabad. Dia akan diselamatkan selama Anda memohon kepada Pangeran Komando. Namun, Anda tidak. 3 tahun yang lalu, saya, Selir Lin sangat sedih dan hampir tidak bisa menahan air matanya. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya. Namun, Lin Fengxian menyelanya dan berkata, pergi saja. Keluarga telah memutuskan hubungan dengan Anda sejak lama. Jangan pernah kembali, Selir Lin. Dong, Selir Lin berlutut di tanah, menangis dan tersedak air mata, dan berkata, saudaraku, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Saya ingin melihat ayah. Ayah telah pergi ke Omen Ridge. Dia akan berada di sana selama 3 bulan. Anda tidak dapat melihatnya sekarang, kata Lin Fengxian dengan suara apatis. Satu hal lagi, Pangeran ke-7 dan Ningxian akan segera bertunangan. Tolong beritahu Pangeran ke-9 untuk menjauh dari Ningxian mulai sekarang. Selir Lin putus asa dan berkata, kamu tahu bahwa Chen Er sangat menyukai Ningxian. Jika dia tahu tentang pertunangan mereka, betapa sedihnya dia. Lagi pula, kenapa Pangeran ke-7? Lin Fengxian berkata, Pangeran ke-7 membuka tanda suci kelas ke-7 ketika dia baru berusia 3 tahun. Bukankah itu berarti dia jenius? Berdasarkan kultivasi bela dirinya saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh generasinya di Komando Yunwu yang dapat mengejarnya. Keluarga Lin akan mendapat manfaat di masa depan jika Ningxian dapat menikahi Pangeran ke-7. Meskipun Pangeran ke-9 dan Ningxian adalah sepupu yang pernah menjadi kekasih masa kecil di masa lalu, Pangeran ke-9 hanya biasa-biasa saja. Dia tidak mendapatkan tanda suci sampai dia berusia 16 tahun. Itu berarti dia tidak akan pernah membuat pencapaian besar apapun dalam hidupnya, dan tahap lanjutan dari alam kuning mungkin adalah yang terbaik yang bisa dia latih. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Pangeran ke-7. Selir Lin berkata, apakah Ningxian bersedia bertunangan dengan Pangeran ke-7? Apakah dia akan bahagia menikah untuk kepentingan keluarga? Lin Fengxian menatap Selir Lin dan dengan acuh tak acuh berkata, kamu salah. Ningxian sendiri yang membuat keputusan.
Kolisem bor keluarga Lin sangat luas, sekitar setengah ukuran lapangan sepak bola. Orang-orang muda dengan jubah seni bela diri berwarna cian dari keluarga Lin sedang berlatih teknik bela diri di bor kolisem. Beberapa dari mereka berlatih teknik tinju, teknik pedang lainnya, dan sisanya, teknik pedang lebar. Mereka adalah elit dari keluarga Lin dan semua orang telah membuka tanda suci. Semuanya didedikasikan untuk berlatih di bawah bimbingan seorang anggota senior dalam suasana yang tampak berkembang. Zhang mengangguk dan berkata pada dirinya sendiri, keluarga Lin dapat dianggap sebagai keluarga bangsawan di Komando Yunwu. Tiba-tiba, Zhang Ruoshen memperhatikan seorang wanita muda yang langsing dan menakjubkan. Wanita muda itu tampaknya baru berusia 14 atau 15 tahun, tetapi dia memiliki tubuh mungil, alis seperti daun willow, mata berbintang, dan kulit putih. Wanita muda yang cantik, dia memegang pedang yang ditutupi oleh cahaya bintang yang lemah dan mengeluarkan cahaya berwarna cian. Sejumlah besar napas pedang mengelilinginya dan mengikutinya saat dia berjalan, yang anggun seperti angsa terbang dan seindah naga terbang. Kehalusan teknik pedang telah mencapai klimaksnya. Kekuatan yang dijernihkan telah dilepaskan. Ini adalah ranah pedang mengikuti hati. Keterampilan seni bela dirinya telah mencapai keadaan sedang dari alam kuning, setidaknya, yang jauh lebih baik daripada pangeran ke-8. Pikir Zhang Ruoshen, wow, apakah itu pangeran ke-9? Siapa yang mengira dia akan datang ke Lin's Mansion? Salah satu pengikut muda Lin melihat Zhang Ruoshen berdiri di luar bor kolisem dan mencibir dengan senyum ironis. Dia pasti datang ke sini untuk melihat saudari Ningxian. Sayang sekali, dia tidak ingin melihatnya sama sekali. Aku dengar dia telah membuka tanda suci. Aha, dia tidak membuka tanda sucinya sampai 16. Bagaimana dia bisa membuat pencapaian? Jika dia bukan sepupu Ningxian, dia mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki Lin's Mansion. Saya mendengar bahwa Ningxian akan segera bertunangan dengan pangeran ke-7. Sungguh pasangan yang sempurna. Hai, dikatakan bahwa pangeran ke-9 selalu naksir padanya. Menurutmu bagaimana ekspresi wajahnya saat mengetahui pertunangan mereka? Semua prajurit muda dari keluarga Lin berhenti berlatih dan menatap Zhang Ruoshen yang berdiri di luar bor kolisem. Mereka menunjuknya, berbisik di antara mereka sendiri, dan mengejeknya. Lin Ningxian juga berhenti berlatih dan melirik Zhang Ruoshen, melambaikan tangannya untuk menyarungkan Splendor Sword dengan tepat sejauh 5 meter. Lin Ningxian berjalan ke Zhang Ruoshen, memandangi tubuhnya yang kurus, dan berkata, aku sudah lama tidak melihatmu, sepupu. Saya mendengar bahwa Anda telah membuka tanda suci, kan? Ketika mereka masih muda, Lin Ningxian dan Zhang Ruoshen adalah kekasih masa kecil. Tetapi kemudian, Lin Ningxian membuka tanda sucinya dan mulai menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih, yang secara bertahap mengasingkannya dari Zhang Ruoshen. Setelah peristiwa itu terjadi 3 tahun lalu, dia tidak pernah ke istana Yunwu lagi. Meskipun Zhang Ruoshen telah sakit selama bertahun-tahun, dia masih mengunjungi keluarga Lin untuk menjenguknya. Bahkan bertemu dengannya sekali masih membuatnya bersemangat. Namun, dia mulai jarang melihatnya. Dia tidak melihatnya selama lebih dari setengah tahun. Dia selalu menyuruh pelayan untuk mengirim Zhang Ruoshen pergi. Ternyata dia sepupu saya. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Zhang Ruoshen melihat Lin Ningxian dalam hidup ini. Dia tidak merasakan apa-apa terhadapnya. Karena itu, dia dengan sangat tenang dan dengan rendah hati berkata, saya memang telah membuka tanda suci. Tapi sang ratu berkata bahwa itu adalah tanda kelas 0. Karena itu tidak bisa dibandingkan dengan milikmu. Lin Ningxian mengangguk, mengangkat dagunya dengan sombong seperti angsa, dan berkata, kamu telah berusia 16 tahun. Membuka tanda suci mungkin merupakan berkah bagimu. Anda harus bekerja keras dalam latihan Anda. Meskipun Anda tidak dapat memiliki keterampilan seni bela diri yang kuat, itu masih dapat membangun tubuh Anda untuk membantu Anda bebas dari penyakit. Untuk kamu setidaknya bisa menjadi orang normal. Zhang Ruoshen sedikit mengerutkan kening dan mengangguk, berkata, saya akan berlatih sekeras yang saya bisa, dan melakukan yang terbaik untuk mengejar kultivasi Anda. Lin Ningxian pasti tahu bahwa Zhang Ruoshen menyukainya. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia menerima begitu saja bahwa Zhang Ruoshen masih naksir padanya dan ingin mengejarnya. Sehat, sepupu, kultivasi saya telah mencapai keadaan sedang dari alam kuning, yang sangat dekat dengan keadaan akhir. Adapun Anda mungkin tidak akan pernah mencapai keadaan sedang. Yang perlu Anda lakukan adalah berlatih langkah demi langkah. Anda tidak boleh membuat permintaan yang tidak pantas dan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Jika tidak, Anda akan menderita karena tindakan Anda, kata Lin Ningxian dengan makna ganda. Zhang Ruoshen mengerutkan alisnya lebih keras. Lin Ningxian dengan simpatik melihat ke arah Zhang Ruoshen dan berkata, sepupu, satu hal lagi. Saya harap Anda tidak akan terlalu sedih. Dalam 3 bulan, saya akan bertunangan dengan pangeran ke-7 ketika pangeran komando menyelesaikan pemurniannya. Ini akan menarik. Hehe, semua prajurit muda dari keluarga Lin geli dengan ini. Mereka mengalihkan pandangan mereka, satu demi satu, untuk melihat apa reaksi Zhang Ruoshen terhadap kata-katanya. Bab 7. Tanpa emosi yang jelas, Zhang berkata dengan dingin, selamat, kami memiliki hubungan ganda mulai sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhang Ruoshen berbalik dan berjalan pergi. Zhang Ruoshen tidak tertarik dengan sepupunya yang cantik selama pertemuan pertama mereka. Dia merasa membosankan untuk berbicara dengan orang yang tidak menyenangkan, jadi dia pergi setelah beberapa saat.
Melihat Zhang Ruoshan tidak menunjukkan reaksi apapun, para pejuang muda di keluarga Lin semuanya sangat kecewa. Bagaimana mungkin, Lin Ningxian merasa sedikit frustrasi dengan tampilan acuh tak acuh yang ada di wajah Zhang Ruoshan. Dia menatap punggungnya dan penuh kebencian dia berkata, apakah kamu tidak ingin tahu alasannya? Zhang Ruoshan tidak tertarik untuk mengetahui siapa yang akan bertunangan dengan Lin Ningxian. Karena dia bersikeras untuk menceritakan detailnya, Zhang Ruoshan berhenti dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Aku akan hadir selama upacara pertunanganmu untuk mengucapkan selamat. Sekarang aku akan menemui ibuku, jika tidak ada yang lain. Dia baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika Zhang Ruoshan melihat bahwa selir Lin telah keluar dari halaman Lin's Mansion. Jelas bahwa selir Lin baru saja menangis. Meskipun dia telah mengeringkan air matanya, Zhang Ruoshan dengan cepat menyadari hal ini saat melihat mata merahnya. Zhang Ruoshan bergegas menghiburnya dan bertanya dengan prihatin, Bu, apa yang terjadi? Apakah ada seseorang yang menggertakmu? Sambil menggelengkan kepalanya, selir Lin berkata, aku baik-baik saja, ayo kembali. Pasti ada yang salah, dilihat dari ekspresi wajah selir Lin itu. Setelah bertemu Lin Ningxian, Zhang Ruoshan telah kehilangan kesan baik terakhirnya tentang keluarga Lin. Dan setelah melihat ekspresi selir Lin, Zhang Ruoshan bahkan lebih kecewa dengan ekspresi Lin. Tunggu, Lin Fengxian melipat tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke halaman. Memandang Zhang Ruoshan, dia menarik gulungan klasik kuno dari dalam lengan bajunya dan berkata, ini adalah seperangkat keterampilan latihan yang disebut rumus Tai dari kelas rendah tahap manusia, yang dapat membuka 7 meridian, melalui energi vital mana yang dapat bersirkulasi. Ambil dan praktekkan, meski bukan skill latihan tingkat lanjut, setidaknya bisa membantumu menyelesaikan washing marrow dan breaking out of the channels. Itu seharusnya cukup untukmu. Sebelumnya, Lin Fengxian telah memesan 2 botol cairan pencuci sumsum, dan berkata dengan dingin, bagaimanapun, kami berbagi meridian darah yang sama dari keluarga Lin. Bawalah 2 botol cairan pencuci sumsum bersamamu. Selir Lin menatap Lin Fengxian dengan mata penuh syukur. Segera, dia memegang tangan Zhang Ruoshan dan berkata, Chen Er, terima kasih pamanmu dengan cepat. Melihat cara memberi Lin Fengxian, Zhang Ruoshan merasa jijik. Tidak heran jika mata ibunya merah karena menangis. Dia pasti dipermalukan ketika dia memohon padanya untuk latihan keterampilan. Kami tidak membutuhkan selebaran dari keluarga Lin. Bu, ayo pergi. Zhang Ruoshan bahkan tidak melihat gulungan latihan atau mengambil cairan pencuci sumsum dari Lin Fengxian saat dia mengambil tangan selir Lin dan meninggalkan rumah Lin. Dia seharusnya malu atas perbuatannya. Dia memang menganggap dirinya sebagai pangeran. Prajurit yang lebih muda di keluarga Lin semua mengendus dan mencibir padanya. Lin Ningxian menatap remaja yang dengan tegas meninggalkan Lin's Mansion dan merasa sangat terkejut. Dia merasa bahwa sepupunya yang dulu pengecut sedikit berbeda sekarang. Sekarang dia mendapatkan tanda suci, dia secara alami menjadi sedikit pantang menyerah. Tapi dia tidak tahu bahwa membuka tanda suci pada usia 16 tahun berarti dia telah melewati masa kemasan untuk berlatih seni bela diri. Kenapa aku terlalu banyak berpikir, toh kita ditakdirkan untuk berada di 2 dunia yang berbeda. Lin Ningxian menghela nafas dan kembali ke Bor Coliseum dan melanjutkan latihannya. Setelah meninggalkan rumah Lin, selir Lin berkata, Chen Er, kamu terlalu impulsif. Jika Anda bisa menjadi seorang pejuang dan membangun kekuatan melalui seni bela diri, tidak apa-apa bagi saya untuk menanggung semua kesalahan ini. Berdiri tegak, Zhang Ruoshan berbalik dan menatap papan bertuliskan horizontal emas yang bertuliskan, Lin's Mansion, lalu dia berkata dengan tegas, Bu, jangan khawatir. Saya masih bisa menjadi seorang pejuang bahkan tanpa bantuan Lin's, dan saya akan menjadi yang paling unggul di antara para pejuang. Selir Lin menghela nafas sedikit dan menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan berkata, Chen Er, pernahkah kamu mendengar bahwa Ningxian akan bertunangan dengan pangeran ke-7? Jangan sedih. Zhang Ruoshan tersenyum dan berkata, Bu, jangan khawatir. Ada begitu banyak gadis baik di dunia ini, dan beberapa dari mereka bahkan lebih baik dari Lin Ningxian. Aku senang mendengarmu mengatakan itu. Selir Lin tersenyum lega. Kembali ke istana Yunwu, Zhang Ruoshan mengambil pil darah dan memasuki ruang internal Time and Space Spinel, lalu dia mulai berlatih prajna naga dan gajahnya lagi. Dia duduk dan istirahat sejenak setelah dia kelelahan berlatih. Semua penghinaan yang dialami ibu dari keluarga Lin, saya akan membayar mereka kembali 2 kali lipat dari jumlah itu. Apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu? Sepertinya aku akan menemukan kesempatan untuk bertanya pada Yun. Tentu saja, tujuan utamaku sekarang adalah mencapai tahap pertengahan alam kuning sesegera mungkin. Untuk menerobos ke tahap pertengahan alam kuning, seseorang harus meminum cairan pencuci sumsum. Itu akan menghabiskan setidaknya 200 koin perak untuk 1 botol cairan pencuci sumsum. Itu bukan jumlah yang kecil untuk Zhang Ruoshan. Dan prakteknya adalah, kitab suci Kaisar Ming Empyrean. Jelas bahwa 1 botol cairan pencuci sumsum tidak akan cukup jika dia ingin menerobos ke tahap pertengahan alam kuning. Saya mendapatkannya. Sambil mengetuk dahinya, Zhang Ruoshan dipenuhi dengan rasa mengasihani diri sendiri ketika dia menyadari bahwa dia telah membuang terlalu banyak energi untuk mendapatkan koin perak, lupa bahwa dia sebenarnya memiliki perbendaharaan yang sangat besar. Bagaimanapun, kehidupan terakhirnya dihabiskan sebagai putra Kaisar Ming. Dia pernah melakukan banyak latihan tingkat tinggi dan teknik seni bela diri dan menyimpan semuanya dalam pikirannya. Dia bisa memilih salah satu skill latihan dan teknik bela diri sesuka hatinya untuk dijual dengan harga tinggi.
Kitab suci Kaisar Ming's Empyrean, dan Prajna Naga dan Gajah berada pada tingkat suci di seluruh Kunlun's Field, dan tentu saja, tidak dapat dijual. Terselip dalam ingatannya adalah beberapa latihan kelas rendah dan teknik bela diri lainnya. Salah satunya pasti akan menimbulkan kehebohan di Komando Yunwu. Zhang Ruoshan segera mengambil kertas, pena, dan wadah tinta. Dia kemudian menuliskan satu set teknik bela diri tahap spiritual untuk keterampilan pedang suci. Keterampilan pedang suci adalah teknik bela diri tingkat terendah dalam ingatan Zhang Ruoshan. Spiritual kelas rendah. Teknik bela diri untuk teknik spiritual kelas rendah akan digolongkan sebagai teknik teratas di Komando Yunwu. Bahkan untuk keluarga besar seperti Lins, teknik terkuat mereka adalah spiritual kelas rendah, dan paling banyak membutuhkan satu atau dua set, sebagai teknik unik keluarga. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak prajurit tidak memiliki kesempatan untuk berlatih teknik bela diri di Komando Yunwu. Bagi mereka, itu adalah harta yang luar biasa bahkan jika itu adalah teknik kelas rendah dari tahap manusia. Teknik kelas rendah dari tahap manusia akan menghabiskan biaya setidaknya 300 koin perak, sementara beberapa teknik kelas rendah terbaik dari tahap manusia akan menghabiskan biaya lebih dari 1000 koin perak. Harga ini terlalu tinggi bagi pembudidaya seni bela diri biasa. Beberapa prajurit bahkan mempertaruhkan nyawa mereka dan bertarung dengan yang lain untuk mendapatkan teknik kelas rendah dari tahap manusia. Adapun teknik bela diri spiritual kelas rendah, begitu mereka dijual, bahkan pemimpin keluarga besar itu akan tertarik dan ingin membelinya dengan cara apapun. Kekuatan keluarga mereka akan meningkat pesat dengan satu teknik bela diri lagi dari tahap spiritual. Selesai menulis metode latihan keterampilan pedang suci, Zhang Ruoshan juga menggambar beberapa gambar kecil untuk satu gerakan teknik pedang di atas kertas. Zhang Ruoshan membuat ki asli dengan memadatkan ujung pena. Menggabungkan ki asli dengan keadaan komprehensif seni bela diri memungkinkan dia untuk menggambar gambar gerakan pedang. Di dalam, ki aslinya telah habis, dan itu hanya satu gambar yang sudah jadi. Zhang Ruoshan duduk dengan menyilangkan kaki dan segera mulai berlatih. Dia membuat kolam ki-nya dan mengisinya dengan ki asli dan kemudian dia mulai menggambar gambar kedua. Dia membutuhkan waktu setengah hari untuk menyelesaikan menggambar 12 gambar dari keterampilan pedang suci. Meskipun kultivasinya hilang, pemahamannya tentang seni bela diri dan penglihatannya masih bagus. Setiap teknik pedang yang dia tarik sangat indah. Tidak ada perbedaan jika dibandingkan dengan gambar gerakan pedang awal dari skill pedang suci. Menurut pengetahuan saya tentang seni bela diri, menggambar teknik bela diri dari spiritual kelas rendah adalah batasnya. Jika saya menggambar teknik kelas menengah dari tahap spiritual, mungkin saya hanya bisa menggambar sepertiga dari keadaan komprehensifnya. Buku langka tentang teknik bela diri ini tidak dapat dengan mudah disalin atau dibuat monotipe. Tidak masuk akal bagi orang biasa untuk menuliskan formula dan menyalin gambar dari keterampilan pedang suci. Bahkan jika mereka berhasil berlatih teknik pedang, mustahil bagi mereka untuk mencapai kekuatan teknik pedang spiritual kelas rendah. Zhang Ruoshan adalah yang terkuat dalam melakukan penyelesaian alam surga di kehidupan terakhirnya. Tapi dia hanya bisa menggambar inti dari teknik pedang spiritual kelas rendah. Adapun teknik bela diri tingkat superior, dia tidak bisa menggambar semua esensinya. Teknik pedang dari spiritual kelas rendah harus dijual dengan harga yang bagus. Alih-alih membawa teknik pedang keterampilan pedang suci ke pasar bela diri segera, Zhang Ruoshan berjalan menuju gerbang istana saat hari sudah gelap. Pangeran ke-9, mengapa kamu di sini sangat terlambat? Dua penjaga keamanan kerajaan bertanya. Kedua penjaga keamanan kerajaan juga tahu bahwa Pangeran ke-9 dan Selir Lin telah diusir dan tinggal di aula samping, yang berarti bahwa mereka telah kehilangan kekuatan dan pengaruh di dalam istana. Jadi ekspresi mereka tidak terlihat hormat, dan mereka bahkan tidak memberi hormat kepada Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan bukanlah pengecut yang sama dengan Zhang Ruoshan di masa lalu. Dia menatap dua penjaga keamanan kerajaan dengan mata tajam, menjulurkan dadanya dan berkata, saya harus pergi ke Lin's Mansion dan menemukan sepupu saya, Ningxian. Bisakah kamu segera membuka gerbangnya? Bagaimanapun, Zhang Ruoshan adalah bangsawan. Kedua penjaga keamanan kerajaan tidak bisa menyangkalnya. Mereka membuka gerbang dan melihat Zhang Ruoshan keluar. Apakah ada yang bisa dibanggakan? Jika dia bukan putra Pangeran Komandan Yunwu, dia akan mati berkali-kali. Salah satu penjaga keamanan kerajaan berkomentar mencemooh. Dikatakan bahwa gadis jenius, Lin Ningxian, akan bertunangan dengan Pangeran ke-7. Tapi dia tidak menyerah, dan itu sangat bodoh, kata penjaga keamanan kerajaan lainnya dengan jijik. Zhang Ruoshan sebenarnya tidak berniat menemui Lin Ningxian, dia hanya menggunakannya sebagai alasan untuk keluar dari istana dan menghindari kecurigaan. Saat berjalan keluar dari istana, Zhang Ruoshan mengambil jubah hitam longgar dari Time and Space Spinel dan melilitkannya ke tubuhnya. Dia kemudian pergi ke jalan kota Yunwu di antara lampu-lampu yang terintegrasi. Di jubah gelap, tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tidak lama kemudian, Zhang Ruoshan berjalan melalui jalan-jalan yang berkembang dan masuk ke pasar bela diri. Tempat-tempat lain di kota Yunwu hanya disebut sebagai tempat norak. Pasar bela diri hanya menempati 1/10 dari kota Yunwu, tetapi itu adalah yang paling makmur di sana. Pasar bela diri sendiri dibagi menjadi 5 area, pasar pil, pasar senjata, pasar binatang buas, pasar budak, dan lelang sentral. Pasar bela diri menentukan naik turunnya komando Yunwu sampai batas tertentu. Jadi komando adalah setrik dengan manajemennya. Setiap titik masuk ke pasar bela diri dijaga oleh sersan. Hanya prajurit atau bangsawan yang memiliki kualifikasi untuk masuk ke pasar bela diri.
Bab 8. Saat memasuki pasar bela diri, Zhang Ruoshan langsung pergi ke lelang pusat. Rata-rata toko tidak mampu membeli teknik bela diri spiritual kelas rendah. Hanya ketika mereka dijual di lelang pusat, Zhang Ruoshan dapat memaksimalkan nilai teknik bela diri mereka. Tepat setelah Zhang Ruoshan masuk ke rumah lelang, seorang pelayan cantik, yang berpakaian rapi, berjalan ke arahnya. Tanpa menunjukkan keheranan melihat dia dalam pakaian misterius, dia bertanya dengan sopan, "Pak, ada yang bisa saya bantu?" "Saya tidak sabar untuk bertemu dengan diakon superior dari lelang pusat." Zhang Ruoshan telah mengubah nada suaranya menjadi nada rendah dan tebal, terdengar seperti pria parubaya berusia 30 atau 40 tahun. "Siapa orang ini? Ingin bertemu dengan superior Dekan ketika dia baru saja tiba. Dia harus ditanggapi dengan serius. Aku akan memberitahu superior Dekan, bagaimanapun, dia biasanya sibuk menerima pelanggan VIP. Saya khawatir dia tidak akan punya waktu untuk menerima Anda. Bisakah Anda menunggu sebentar?" Setelah memberitahu dia, pelayan itu berjalan melewati gerbang besar dan pergi untuk memberitahu diakon superior. Zhang Ruoshan tidak terburu-buru dan hanya menunggu di lobi dengan tenang. Tak lama kemudian, pelayan itu kembali melalui gerbang dengan sesepuh gemuk yang mengenakan jubah cantik. Dia menunjuk ke arah Zhang Ruoshan dan berkata, "Itu dia, Tuan Diakon tertinggi." Superior Dekan melirik Zhang Ruoshan, yang masih diselimuti jubah hitamnya, dan dari jauh, Diakon menatap kaki Zhang Ruoshan. Mata keriputnya sedikit menyipit, bersinar dengan kelihayan. Sepasang sepatu bot yang dikenakan Zhang Ruoshan disebut sepatu bot berlapis emas kilin, dan hanya orang-orang di istana kerajaan yang berhak memakainya. Zhang Ruoshan sengaja memamerkan sepatu botnya karena, bagaimanapun juga, dia berniat untuk melelang teknik pedang spiritual kelas rendah, yang pasti didambakan oleh orang lain. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi teknik pedang dengan kultivasi bela dirinya saat ini. Jika orang-orang mengenalinya sebagai seorang bangsawan, hanya sedikit yang berani menanyainya. Itu perlu baginya untuk berpura-pura kuat dan menakuti orang lain, terutama karena dia sebenarnya tidak kuat. Dia memiliki latar belakang yang tidak biasa. Diakon superior berpikir dalam hati ketika dia melihat sepatu bot Zhang Ruoshan. Tiba-tiba, sikap superior Dekan berubah, dan dia menghormati Zhang Ruoshan seolah-olah dia adalah bangsawan. Dia berjalan di depan Zhang Ruoshan dan berkata dengan suara rendah hati, "Yang mulia, tolong lewat sini." Oke, untuk membuatnya terkesan, Zhang Ruoshan mengangguk dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menarik bahunya ke belakang dan mencapai ketinggian penuhnya. Prajurit di lobi melihat sikap diakon superior dan mereka berspekulasi tentang sosok hebat apa yang datang ke lelang pusat. Sesampainya di lantai 3 lelang pusat, Zhang Ruoshan duduk di posisi tertinggi dengan nyaman dan mengambil cangkir teh yang ditawarkan oleh seorang pelayan. Dengan nada merendahkan, dia berkata, "Saya memiliki harta yang ingin saya lelang di sini. Silakan hubungi penilai Anda yang paling terpercaya untuk menilainya." Setelah melihat sikap Zhang Ruoshan yang luar biasa, diakon superior semakin meyakinkan dirinya sendiri bahwa orang ini adalah orang penting di istana kerajaan, jadi dia segera memanggil penilai. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berambut abu-abu masuk. Dia tampak seperti berusia setidaknya 70 atau 80 tahun, dengan sepasang mata tajam yang cerah. Yang mengejutkan, dia mendapati dirinya tidak dapat mengetahui kultivasi Zhang Ruoshan. Segera, sesepuh membungkuk hormat kepada Zhang Ruoshan dan berkata, "Saya penilai untuk lelang pusat." "Di mana hartanya, Yang Mulia?" Ada 3 jenis situasi di mana seseorang tidak dapat mengetahui kultivasi bela diri orang lain. Pertama, jika kultivasi orang lain lebih tinggi dari Anda sendiri. Kedua, praktik latihan orang lain lebih cemerlang dari yang biasa. Misalnya, prajurit yang berlatih latihan tahap manusia umumnya tidak dapat melihat kultivasi prajurit yang berlatih latihan tingkat roh. Mereka hanya bisa menebak kultivasi orang lain dengan detail dan aura. Jelas, jika berbagi tingkat latihan yang sama, orang yang memiliki kultivasi lebih tinggi masih bisa menebak kultivasi bela diri mereka yang lebih rendah. Dan ketiga, adalah ketika orang lain memiliki harta karun yang menyembunyikan kultivasinya. Kasus kedua dan ketiga jarang terjadi, oleh karena itu, secara naluriah, Tetua memperlakukan Zhang Ruoshan sebagai kasus pertama, berpikir bahwa kultivasi Zhang Ruoshan lebih tinggi daripada miliknya, jadi dia memberi hormat dengan hormat. Kebetulan Zhang Ruoshan berlatih kitab suci Kaisar Ming Empyrean, yang dilengkapi dengan latihan mendalam. Tak seorang pun di seluruh komando Yunwu bisa melihat melalui budidaya bela dirinya kecuali dia sengaja menunjukkan meridian batinnya. Selain itu, dalam kehidupan sebelumnya, Zhang Ruoshan lebih unggul dan mencapai penyelesaian alam surga. Meskipun terlahir kembali sebagai manusia biasa dalam kehidupan ini, pemahaman Zhang Ruoshan tentang seni bela diri dan jiwa terbawa dengan esensi vitalnya ke dalam kehidupan ini. Hanya ketika ranah seni bela diri seseorang lebih tinggi dari penyelesaian alam surga, seseorang dapat mengetahui kultivasi Zhang Ruoshan. Di dalam lengan bajunya, salah satu tangan Zhang Ruoshan menyentuh spinel ruang dan waktu. Dia meraih ke dalam ruang internal itu, mengambil formula bernas dari keterampilan pedang suci, dan menyerahkannya kepada yang lebih tua. "Saya ingin melelang teknik pedang dari kelas rendah spiritual ini," kata Zhang ringan. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Ruoshan, kepala penilai sangat terkejut ketika dia baru saja menyerahkan formula singkat dari keterampilan pedang suci. Dia segera membuka gulungan kertas itu dan memeriksanya dengan cermat. Diakon superior, yang telah berdiri di samping, dengan cepat berjalan untuk berkonsultasi dengan penilai.
Baik kepala penilai dan diakon unggul adalah master seni bela diri, jadi mereka segera mengambil keputusan dan mengangguk bersama. Ini adalah formula asli dari teknik pedang spiritual kelas rendah, dan aku bertanya-tanya, berapa banyak gerakan pedang yang telah kamu peroleh? Tanya Superior Dekan, hanya melalui kombinasi formula dengan gerakan pedang, teknik pedang dari spiritualitas kelas rendah dapat menggunakan kekuatan aslinya. Bahkan jika Superior Dekan dan kepala penilai harus memikirkan formula singkat dari keterampilan pedang suci, tanpa kombinasi teknik pedang, itu tidak berguna. Zhang Ruoshan berkata, seluruh keterampilan pedang suci mencakup 12 teknik pedang, edisi pertama telah lama hilang. Keterampilan pedang suci yang saya miliki ini ditarik oleh seorang superior di alam surga, dan teknik pedang di dalamnya tidak berbeda dengan edisi pertama. Penilai kepala bermeditasi sejenak dan berkata, kalau begitu, tawaran awal untuk keterampilan pedang suci adalah 200.000 koin perak. Tapi, sebagai prasyarat, pembeli dapat memverifikasi bahwa ini adalah gerakan pedang spiritual kelas rendah yang sebenarnya, jika tidak, pelelangan akan gagal. Sambil mengangguk, Zhang Ruoshan berkata, semua dilakukan sesuai dengan aturan rumah lelang. Sebagai item paling terkenal dan luar biasa, skill pedang suci ini bisa dilelang malam ini. Sebelum memulai pelelangan, lelang pusat akan memberitahu semua keluarga besar di kota Yunwu sesegera mungkin. Membawa kekayaan besar, mereka semua akan datang ke pasar bela diri pada pelelangan yang direncanakan dan menawar teknik pedang spiritual kelas rendah ini. Zhang Ruoshan lebih peduli pada hasil daripada prosesnya. Pelelangan memakan waktu sekitar 4 jam dan hasil akhirnya diketahui. Akhirnya, keterampilan pedang suci ditawar oleh pemimpin keluarga Lin dan dimenangkan dengan harga tinggi 1.240.000 koin perak. Keluarga Lin, Zhang Ruoshan tercengang saat mendengar hasilnya. Tak lama, dipimpin oleh diakon superior, Lin Fengxian, kepala Lins, Linde, paman tua Lin, dan Lin Ningxian, salah satu dari 4 gadis tercantik di komando Yunwu, berjalan masuk dari luar. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ini adalah penjual keterampilan pedang suci. Diakon superior mengumumkan dengan senyum lebar, menunjuk Zhang Ruoshan, yang duduk di posisi tertinggi. Mengamati, sepatu bot berlapis emas kilin, Lin Fengxian mengangguk dan membungkuk sedikit dan kemudian berkata, saya Lin Fengxian, kepala Lin. Bolehkah saya tahu nama Anda, Pak? Sebelum masuk, Lin Fengxian telah menerima deskripsi pria misterius ini dari diakon superior, mengetahui bahwa dia bisa menjadi orang penting di istana kerajaan dengan latar belakang yang luar biasa. Jadi, sebagai kepala Lin, dia berada di posisi yang lebih rendah. Dia khawatir dia akan diidentifikasi oleh Lin Fengxian dan Lin Ningxian, sehingga Zhang Ruoshan memutuskan untuk berperilaku lebih hati-hati. Dia berdeham dan berbicara rendah, tidak perlu tahu namaku. Berikut adalah formula singkat dari keterampilan pedang suci dan gambar gerakan pedang, mohon verifikasinya. Dia mengeluarkannya dari lengan bajunya dan meletakkannya di atas meja. Lin Fengxian tidak memeriksa formulanya karena dia percaya lelang pusat telah melakukan pekerjaan mereka dengan hati-hati sebelum melelang barang tersebut. Dia menyebarkan bulungan Secret Sword Skill di atas meja, dan mereka melihat total 12 gambar gerakan pedang, masing-masing menggambarkan gambar manusia yang berlatih dengan pedang. Orang biasa tidak akan dapat mengidentifikasi tanda khusus di dalamnya, namun, bagi Lin Fengxian, 12 fitur itu tampak hidup saat mereka berlatih dengan pedang mereka. Setiap teknik pedang luar biasa dan mereka menunjukkan keadaan komprehensif seni bela diri yang mendalam, bahkan satu gerakan dapat memiliki manfaat yang tidak terbatas. Serangkaian teknik pedang ini adalah kelas atas. Sungguh pembelian yang berharga, Lin Fengxian berseru kegirangan. Bab 9. Besar, ini memang ilmu pedang dari kelas rendah spiritual. Selain itu, ia memiliki grafik gerakan pedang yang digambar oleh pendahulunya dari alam surga. Dengan senyum di wajahnya, Lin Fengxian segera meletakkan kode dan grafik dari keterampilan pedang suci. Itu luar biasa, fondasi keluarga Lin akan menjadi lebih kuat dengan teknik pedang spiritual kelas rendah yang ditambahkan ke koleksinya. Diakon superior berjalan ke Zhang Ruoshan dan berkata, Tuan, keterampilan pedang suci dijual seharga 1.240.000 koin perak di pelelangan. Dikurangi 12.000 koin perak yang dibayarkan ke pelelangan, Anda akan menerima 1.228.000 juta koin perak pada akhirnya. Apakah Anda lebih suka menukarnya dengan kristal spiritual, atau pil darah, atau menyimpannya di bank pasar bela diri? Ketika orang biasa berdagang, mereka biasanya menggunakan koin tembaga, perak, atau emas. Namun, ketika para prajurit berdagang satu sama lain, mereka umumnya menggunakan pil darah atau kristal spiritual. Zhang Ruoshan berkata, setorkan 1.200.000 koin perak di bank pasar bela diri, dan tukarkan 20.000 koin perak dengan kristal spiritual, lalu berikan sisa 8.000 koin perak kepada saya. 1 jam kemudian, diakon superior memberikan kartu yang terbuat dari spinel kuning kepada Zhang Ruoshan dan berkata, Tuan, ini adalah kartu VIP bintang 3 dari bank pasar bela diri. 1.200.000 koin perak telah disimpan di dalamnya. Kartu VIP adalah simbol identitas, dan hanya sedikit orang di komando Yunwu yang memiliki kartu VIP bintang 3. Memiliki kartu VIP bintang 3 berarti kekayaan Anda di atas 1 juta koin perak. Kemudian, Superior Dekan memberikan sebuah paket berisi 20 kristal spiritual dan 8.000 koin perak kepada Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan mengambil paket dan berjalan keluar dari lelang pusat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Punggung orang ini terlihat sangat familiar. Lin Ningxian menatap bayangan gelap yang berjalan pergi dan memiliki perasaan yang akrab di hatinya. Lin Fengxian berkata,
aku juga merasakan perasaan familiar itu. Mungkin aku pernah melihatnya di istana. Ini bukan pria biasa. Mungkin identitas aslinya sedikit menakutkan. Lin Ningxian bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu mengatakan itu, ayah? Lin Fengxian berkata dengan serius, tinta dari keterampilan pedang suci masih basah, yang berarti bahwa gambar digambar hari ini, tetapi siapapun yang bisa menggambar keterampilan pedang suci harus menjadi atasan dari alam surga. Itu berarti orang ini adalah atasan dari alam surga atau memiliki hubungan dengan atasan dari alam surga. Bagaimanapun, kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Seorang atasan dari alam surga, Lin Ningxian terkejut, dan dia berkata, sepertinya bahkan kakek belum mencapai alam surga. Lin Fengxian mengangguk, dengan beberapa kerinduan di matanya. Ada 4 alam dalam seni bela diri, alam kuning, alam hitam, alam bumi, dan alam surga. Alam surga, mengacu pada alam seni bela diri yang paling tinggi, penuh dengan legenda seni bela diri. Seorang pria dari alam surga dapat menghadapi 100.000 tentara sendirian. Mereka benar-benar atasan. Ketika seseorang melampaui alam surga, mereka bukan lagi milik seni bela diri, atau bahkan tubuh fana. Kemampuan mereka di luar imajinasi prajurit biasa. Lin Ningxian berkata, seharusnya tidak ada banyak atasan alam surga di istana. Mungkin jika kita mencobanya, kita bisa mengetahui siapa dia. Wajah Lin Fengxian menjadi keras dan dia berkata, jangan lakukan hal bodoh seperti itu. Lin akan membayar harga yang mahal jika kita menyinggung atasan alam surga. Dengan kebijaksanaan berkilau di matanya, Lin Ningxian berkata, saya punya pertanyaan, ayah. Karena dia adalah seseorang yang penting di istana, dia tidak akan kekurangan koin perak. Jadi, mengapa dia menjual teknik pedang tahap spiritual di pelelangan? Lin Fengxian berpikir dengan hati-hati untuk beberapa saat dan berkata, ada 8 seni bela diri keluarga kerajaan, yang semuanya terkenal, tetapi keterampilan pedang suci bukan salah satunya. Sebaiknya kita tidak menyelidikinya. Keluarga Lin tidak mampu menyinggung atasan alam surga. San, kamu memiliki tanda suci dari teknik pedang, jadi, kamu adalah kandidat terbaik untuk melatih keterampilan pedang suci ini. Kamu pasti akan bersinar di antara para bangsawan muda di penilaian akhir tahun jika kamu bisa berlatih seni teknik pedang pertama dengan sukses dalam waktu 3 bulan. Zhang Ruoshen berjalan keluar dari pasar bela diri setelah meninggalkan lelang pusat. Dia membuat jalan memutar di kota Yunwu dan menemukan tempat tersembunyi untuk melepas jubah hitamnya dan sepatu bot berlapis emas kilin. Dia memasukkannya ke dalam time and space spinel, lalu memakai sepasang sepatu kain biasa. Dia tampak seperti prajurit muda biasa dalam pakaian ini. Sekarang, tidak ada yang akan mengenali bahwa aku adalah pria misterius yang baru saja menjual keterampilan pedang suci di pelelangan. Zhang Ruoshen berjalan ke pasar bela diri lagi untuk membeli barang-barang yang dia butuhkan, memegang bungkusan itu dengan kristal spiritual dan koin perak di dalamnya. Pertama-tama, dia menghabiskan 4.000 koin perak untuk 20 ramuan cairan pencuci sumsum. Kemudian, dia menghabiskan 1.000 koin perak lagi untuk membeli 200 pelet pil darah. Menurut kultivasinya saat ini, pil darah kelas 1 sudah cukup memadai. 200 pil darah kelas 1 dapat mendukungnya selama setengah tahun. Kemudian, dia membeli 2 obat lain yang dapat meningkatkan kultivasinya, bubuk pemurnian, dan pil energi. Keduanya sangat mahal, bahkan murid jenius dari keluarga besar tidak mampu membeli harta seperti itu ketika mereka berada di tahap awal alam kuning. Tetapi untuk orang kaya seperti Zhang Ruoshen, selama itu bisa meningkatkan kultivasinya dengan cepat, dia akan rela menghabiskan koin perak sebanyak yang dia miliki. Akhirnya, dia menghabiskan 5 kristal spiritual pada 5 dosis refining powder. 10 kristal spiritual lainnya dengan 10 pil energi. Dia juga membeli salep generasi otot dan tulang untuk Yun seharga 500 koin perak. Terlepas dari 1.200.000 koin perak yang dia simpan di bank pasar bela diri, dia memiliki 5 kristal spiritual dan 2.500 koin perak bersamanya. Zhang Ruoshen kembali ke istana lagi setelah dia menyimpan semua pil yang baru saja dia beli ke dalam time and space spinel. Saudari Yun, ini adalah salep generasi otot dan tulang yang saya beli untuk Anda. Itu akan membantu lenganmu sembuh lebih cepat. Zhang Ruoshen mengeluarkan kotak kayu hitam yang elegan dan memberikannya kepada Yun. Yun tampak sedikit terkejut untuk sesaat. Kemudian dengan sedikit gugup, dia mengambil kotak kayu hitam itu dan membukanya. Itu segera memancarkan aroma obat yang ada di dalamnya. Dia merasa bersyukur dan terkejut pada saat yang sama dan bertanya, Pangeran ke-9, dari mana Anda mendapatkan koin perak untuk salep generasi otot dan tulang? Sudah menjadi rahasia umum bahwa salep generasi otot dan tulang dengan kualitas terendah berharga 200 koin perak. Yang lebih baik bahkan berharga 500 koin perak. Zhang Ruoshen tersenyum dan berkata, Saudari Yun, saya memiliki beberapa rahasia yang tidak dapat saya ceritakan kepada Anda sekarang. Saya harap Anda dapat menyimpan rahasia untuk saya. Yun menatap Zhang Ruoshen dalam-dalam dan mengangguk. Dia berbisik, bolehkah saya memberitahu selir Lin? Tidak sekarang, kata Zhang Ruoshen. Yah, kamu memegang kata-kataku. Yun memegang kotak eboni di tangannya dengan erat dan merasa lega di dalamnya. Karena Pangeran ke-9 dapat menghabiskan ratusan koin perak untuk membeli salep generasi otot dan tulang, dia tentu memiliki peluang besar. Mungkin Pangeran ke-9 akan menjadi pemimpin seni bela diri di masa depan. Zhang Ruoshen bertanya, ada satu hal yang tidak dapat saya pahami, dan saya harap Sister Yun dapat mengatakan yang sebenarnya. Ibuku adalah saudara perempuan dari Kepala Lin.
Mengapa dia memutuskan semua hubungan dengan Lin? Apa yang terjadi 3 tahun lalu? Yun menghela nafas dan berkata, karena kamu selalu sakit dan lemah, dan tidak tahan dengan kejutan, itu dirahasiakan. Tapi kamu telah membuka tanda suci sekarang, jadi aku akan memberitahumu. Kamu harus ingat Lin Chenyu, jenius teratas dari keluarga Lin. Dia adalah sepupumu, dan juga putra tertua dari kepala Lin. Dia berlatih sampai penyelesaian alam kuning ketika dia baru berusia 17 tahun. Tapi 3 tahun lalu, Lin Chenyu menyinggung kejeniusan lain, kejeniusan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kakinya dipatahkan oleh jenius itu, dan dia dikirim ke penjara surgawi. Bagaimana itu bisa terjadi? Zhang Ruoshan bertanya. Keluarga Lin dianggap sebagai salah satu keluarga besar teratas di Komando Yunwu. Siapa yang berani mengirim jenius teratas dari keluarga Lin ke penjara surgawi? Mungkinkah jenius yang tersinggung oleh Lin Chenyu memiliki latar belakang yang luar biasa? Yun mengangguk dan berkata, ya, Lin Chenyu menyinggung Pangeran Ketujuh, bintang paling bersinar di Komando Yunwu. Dibandingkan dengan Pangeran Ketujuh, semua jenius lainnya tidak ada artinya. Saya mengerti. Zhang Ruoshan mengangguk. Dia akhirnya mengerti. Yun melanjutkan, kepala Lin datang ke istana sekaligus untuk memohon selir Lin setelah Lin Chenyu dikirim ke penjara surgawi. Dia berharap selir Lin bisa meminta bantuan Pangeran Komando. Dia akan membayar harga berapapun jika saja dia mau menyelamatkan nyawa Lin Chenyu. Tentu saja, selir Lin segera pergi dan meminta untuk bertemu dengan Pangeran Komando, tetapi dia dihalangi oleh Ratu. Mereka berdebat tentang hal itu. Dalam kemarahan, Ratu menghukum selir Lin dicambuk 30 kali sebagai hukuman. Selir Lin berlumuran darah dan hampir mati ketika hukumannya selesai. Bang, Zhang Ruoshan memukul pilar dengan telapak tangannya, menggigit giginya, dan berkata, apakah Pangeran Komandan Yunwu membiarkannya begitu saja tanpa peduli? Yun berkata, kamu harus mengerti bahwa Pangeran Ketujuh adalah yang paling berbakat dari 9 putra Pangeran Komando. Pangeran Komando sangat mencintainya dan menaruh harapan besar padanya. Pangeran Komando melakukan penyelidikan menyeluruh dan menemukan bahwa itu sepenuhnya kesalahan Lin Chenyu, yang hampir membunuh Pangeran Ketujuh. Pangeran Komando Yunwu menjadi marah karena ini. Dia berpikir bahwa selir Lin tidak masuk akal untuk berpikir meminta bantuan untuk Lin Chenyu, seorang pria yang telah membuat kesalahan besar. Pangeran Komando Yunwu dulu sangat mencintai selir Lin, tetapi setelah itu, dia memperlakukannya dengan lebih dingin. Yun melanjutkan, keluarga Lin tidak mengerti penderitaan yang dialami selir Lin. Mereka tidak berani menyalahkan Ratu atau Pangeran Ketujuh, jadi mereka menyalahkan selir Lin untuk semua itu. Menurut pendapat mereka, mereka kehilangan seorang jenius top hanya karena selir Lin tidak meminta bantuan Pangeran Komando. Keluarga Lin mengusir selir Lin, dan telah benar-benar berpisah dengannya sejak saat itu. Zhang Ruoshan menarik napas dalam-dalam. Dia merasa pahit tentang perlakuan tidak adil yang diderita selir Lin. Dia mengepalkan tinjunya dan memukul pilar lagi. Dengan suara yang dalam, dia berkata, kekuatan. Tanpa kekuatan besar, Anda tidak dapat bertahan hidup di dunia ini. Anda tidak bisa mendapatkan perlakuan yang adil. Bab 10. Zhang Ruoshan berpikir sejenak dan kemudian bertanya, apakah Lin Chenyu telah dieksekusi? Belum. Apa menurutmu Pangeran Ketujuh akan membiarkannya begitu saja? Kata Yun, Lin Chenyu dijatuhi hukuman pengebirian dan menjadi kasim. Dia juga dijadikan budak oleh Pangeran Ketujuh. Zhang Ruoshan menjawab, jenius teratas Lin sekarang menjadi kasim, dan bahkan dijadikan budak musuhnya. Ini benar-benar penghinaan besar bagi keluarga Lin. Yun mengerutkan kening dan berkata, tapi aku tidak mengerti. Karena keluarga Lin sangat dipermalukan, mengapa pemimpin mereka masih ingin menikahi putri mereka dengan Pangeran Ketujuh? Zhang Ruoshan menjawab, mudah dimengerti. Dengan bakatnya, Pangeran Ketujuh akan berhasil naik tahta dan menjadi penguasa Komando Yunwu. Keluarga Lin harus memperbaiki hubungan antara keluarga mereka. Perjodohan adalah pilihan terbaik. Kedua, karena jenius utama Lin telah menjadi pelayan Pangeran Ketujuh, hubungan di antara mereka mungkin tidak seburuk yang kita kira. Mungkin perjodohan antara Lin Ningxian dan Pangeran Ketujuh adalah plot yang dibuat oleh Lin Chenyu. Menatap Zhang Ruoshan, Yun tidak percaya bahwa Pangeran ke-9 dapat menganalisis semua situasi ini dengan cara yang begitu jelas. Alih-alih bertingkah seperti bocah pengecut itu, dia menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdasan. Tampaknya tanda suci telah mengubah semua itu baginya sejak dibuka. Pikir Yun, jika selir Lin mengetahui hal ini, dia akan senang. Setelah kembali ke kamarnya sendiri, Zhang Ruoshan segera memasuki ruang internal Time and Space Spinel. Sekarang, saatnya saya membuka meridian kedua. Zhang Ruoshan membuka botol giok dan menguras semua cairan pencuci sumsum. Di bawah potensi cairan pencuci sumsum, semua darah di dalam tubuhnya terasa seperti mendidih. Menggunakan potensi besar, Zhang Ruoshan segera mulai membuka meridian kedua mengikuti instruksi dalam Kitab Suci Kaisar Ming Empyrean. Semakin banyak meridian yang dibuka, semakin cepat spiritual ki diserap dan semakin cepat pula kecepatan lari genuine ki di dalam tubuhnya. Semakin banyak meridian yang ada di dalam tubuh seseorang, semakin kuat tubuh seseorang untuk seni bela diri. Di alam yang sama, dia bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang lebih kuat. Dengan bantuan pengalaman latihannya di masa lalu, Zhang Ruoshan segera membuka meridian kedua dan ki asli juga berlari lebih cepat dari sebelumnya. Kolam ki belum berkembang, dan aku tidak berhasil mencapai tahap pertengahan alam kuning. Saya harus membuka meridian lain.
Zhang Ruoshan mengambil pil darah dan mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah beristirahat selama sekitar 1 jam, dia kembali ke alur, meminum sebotol cairan pencuci sumsum lagi, dan mulai membuka meridian ketiga. Setelah membuka meridian baru, biksu lain harus memulihkan diri selama 1 hingga 3 bulan, biasanya untuk meningkatkan keuletan dan aktivitas meridian mereka, sebelum mereka mulai membuka meridian berikutnya. Namun, Zhang Ruoshan tidak bisa menunggu sebulan. Dia dengan bersemangat membuka meridian ketiganya segera untuk menantang tahap pertengahan alam kuning. Melakukannya dengan cara ini lebih dari 2 kali lipat kesulitannya. Saya bisa melakukannya, aku harus membuatnya. Malam ini, aku akan berada di tahap pertengahan alam kuning. Memegang kristal spiritual, Zhang Ruoshan menyerap ki spiritual di dalam kristal spiritual sambil mengeluarkan semua ki asli di tubuhnya, dan mendorong maju ke meridian ketiga dengan marah. Bang! Terdengar bunyi gedebuk dari glabella di dahi Zhang Ruoshan. Kolam kinya, yang dulunya hanya sebesar bola basket, segera mengembang 10 kali lipat dan menjadi sebesar tong air. Itu tampak seperti kolam pemandian, yang berdiameter sekitar 1 meter persegi. Sekarang, kolam kinya akan dianggap sebagai kolam ki yang sebenarnya. Ini adalah kultivasi tahap pertengahan alam kuning. Ini hanyalah awal dari tahap pertengahan alam kuning. Saya tidak memiliki banyak ki asli yang tersisa di dalam. Tentu saja, saya bisa maju sekarang. Jika saya mengisi kipul saya melalui latihan, ki asli di dalam tubuh saya akan bertambah 10 juga. Zhang Ruoshan merasa sangat bersemangat untuk membuat kemajuan kultivasi bela dirinya yang hebat. Kolam ki juga akan diperluas dengan alam baru yang lebih tinggi, yang tentu saja dapat menampung lebih banyak ki asli. Jika seseorang tidak dapat menerobos ke alam baru, ki aslinya tidak akan pernah meningkat, bahkan dengan 10 tahun latihan. Itu karena kapasitas kipul ditetapkan untuk setiap ranah dan hanya bisa menampung sejumlah tertentu ki asli sebagai cadangan. Pada tahap pertengahan alam kuning, kotoran dari dalam tubuh dibawa keluar tubuh melalui pori-pori. Kotoran tampak seperti lapisan lendir hitam dan mengeluarkan sedikit bau ikan busuk. Zhang Ruoshan segera mengambil seember air hangat. Setelah mandi, dia mengenakan pakaian bersih dan segera kembali ke ruang internal Time and Space Spinel. Sambil memegang pena kuas di tangannya, dia dengan mulus menggambar sosok manusia di gulungan itu. Kemudian, dia menggambar 36 meridian dari sosok manusia itu menurut ingatannya saja. Rute perjalanan untuk semua meridian ini berbeda satu sama lain. Mereka memiliki satu kesamaan, 36 meridian semuanya berkumpul di kipul di glabellanya. Pertama kali Zhang Ruoshan membaca tingkat pertama dari Kitab Suci Kaisar Ming's Empyrean, dia melihat grafik meridian yang sama di atasnya tanpa penjelasan apapun. Itu hanya bisa dirasakan sendiri, semakin tinggi level latihan yang dipraktikkan, semakin banyak meridian yang akan dia buka dan semakin cepat kecepatan lari dari ki asli di dalam tubuhnya. Metode latihan untuk kelas rendah dari tahap manusia hanya dapat membuka 7 meridian. Menurut Kitab Suci Kaisar Ming's Empyrean, ada rute perjalanan untuk 36 meridian. Masing-masing akan meningkatkan meridian berlatih dan membantu memperkuat tubuh seni bela diri. Jika semua 36 meridian dibuka, dapatkah saya membayangkan seberapa kuat tubuh seni bela diri itu? Kata, alam, dalam, alam kuning, mengacu pada ekstremitas spesifik meridian. Zhang Ruoshan hanya membuka 33 meridian dalam kehidupan terakhirnya. Ada 3 meridian lain yang tidak dapat dia buka tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dengan hanya 33 meridian yang telah dibuka di kehidupan terakhirnya, dia mampu mengalahkan orang-orang sezamannya. Bahkan Permaisuri Chiao, yang menduduki peringkat nomor 1, membuka hanya 32 meridian, satu lebih sedikit dari yang dia miliki. Saya telah membuka 3 meridian yang sekarang menjadi bagian dari tahap pertengahan alam kuning. Untuk menerobos ke tahap lanjutan alam kuning, saya harus membuka setidaknya 3 meridian lagi. Zhang Ruoshan menggulung grafik meridian dan meletakkannya di atas meja batu. Seseorang harus terlebih dahulu mengisi kipolnya dengan ki asli jika dia ingin mencapai tahap lanjutan dari alam kuning. Jika dia berlatih dengan cara biasa, dia akan membutuhkan 1,5 bulan untuk mengisi tubuhnya dan kolam ki-nya dengan ki asli, bahkan dengan bantuan ki spiritual dari kristal spiritual. Zhang Ruoshan tidak bisa menunggu selama itu, jadi dia memutuskan untuk meminum pil energinya. Pil energi bernilai 1000 koin perak. Untuk prajurit biasa, itu adalah harta yang langka. Bahkan anak-anak kecil dari keluarga menengah pun sulit mendapatkan pil energi. Zhang Ruoshan telah membeli 10 sekaligus, yang dengannya kultivasinya dapat ditingkatkan dengan cepat. Pil energi sekecil mutiara dan memiliki aroma yang ringan. Gumpalan ki spiritual bisa terlihat mengalir di permukaan pil dengan mata telanjang. Dia memasukkan pil energi ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian, bang, pil energi meledak di dalam tubuhnya dan berubah menjadi awan pil spirit, bergerak naik turun di dalam dirinya. Ketiga meridian mengambil pil spirit dengan kecepatan tinggi. Bepergian di dalam tubuhnya untuk lingkaran besar, mengumpulkan energi vital, roh pil kemudian berubah menjadi ki asli dan kemudian disimpan di kolam ki. Meskipun Zhang Ruoshan mencoba yang terbaik untuk menyerap pil spirit, masih ada 70% yang keluar dari pori-porinya, yang berarti dia hanya mengambil 30% dari pil spirit dari energi pil. Dia telah menghabiskan sepanjang hari untuk mengubah 30% itu menjadi ki aslinya. Setelah menyempurnakan semua 30% pil spirit itu, ki asli di kipulnya berlipat ganda. Saya hanya membuka 3 meridian, jadi kecepatan transformasi ki asli masih terlalu lambat, karena 70%-nya hilang.
Jika seorang pejuang berada di negara bagian fajar, alam kuning, dia dapat mengubah semua raw pil dari pil energi menjadi ki asli tanpa pemborosan. Lupakan, selama saya dapat membuat kemajuan pesat dengan kultivasi saya, menghabiskan lebih banyak koin perak sangat berharga. Berdasarkan potensi pil energi, saya dapat mengisi kolam ki saya dengan ki asli hanya dengan 4 pil lagi. Untungnya, Zhang Ruoshan sekarang memiliki banyak koin perak dan tidak perlu khawatir tentang uang. Jika tidak, dia tidak akan mau membeli satu pun energi pil dengan 1000 koin perak. Alih-alih meminum pil energi kedua, dia menghentikan latihannya dan kembali ke kamarnya di ruang internal Time and Space Spinel. Dia telah berlatih di dalam Time and Space Spinel selama lebih dari 1 hari, tetapi di dunia luar, hanya setengah hari telah berlalu. Saat itu baru tengah hari, Zhang Ruoshan tidak mengganggu Yun atau Selir Lin. Dia mengambil seember air hangat dan membawanya kembali ke kamarnya. Dia tidak akan mandi biasa, tapi mandi obat. Bagi seorang pejuang, berlatih dengan ki asli saja tidak cukup. Dia juga perlu melatih keterampilan bela dirinya. Kesehatan fisik Zhang Ruoshan lebih lemah dari rekan-rekannya. Jika dia ingin membuat dirinya kuat dalam beberapa bulan, dia tidak hanya membutuhkan latihan bertarung tetapi juga mandi obat. Zhang Ruoshan membeli 5 porsi bubuk pemurnian lagi, yang masing-masing berharga 1000 koin perak. Dia menuangkan 1 porsi refining powder ke dalam tong. Asap putih mengepul dari laras. Zhang Ruoshan duduk bersila di tengah laras. Kepalanya terendam cairan itu sepanas air mendidih dan menggelegak dan mengeluarkan kantong uap. Rasa sakit yang tajam menjalar ke permukaan kulitnya. Kemudian, rasa sakit yang tajam itu meresap ke dalam daging dan darahnya, dan kemudian ke sumsumnya dan ke dalam 5 organ dalamnya. Rasa sakit yang membakar menjalar ke seluruh tubuhnya. Jika dia adalah prajurit lain, dia tidak mungkin menahan rasa sakit ini dan akan melompat keluar dari laras. Zhang Ruoshan sekokok batu, duduk bersila di dasar laras tanpa ada perubahan pada ekspresi wajahnya. Dia menahan rasa sakit dari dagingnya secara diam-diam, hanya dengan mengalami kesulitan yang paling sulit seseorang bisa naik di atas yang biasa. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.